Halo guys, selamat datang di Tanya Layana. Bersama saya Anggit, manajer operasional di Layana ID. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul seputar dedicated programmer atau IT outsourcing. Apabila Anda seorang pemilik bisnis atau owner ingin membuat aplikasi atau website atau startup digital untuk perusahaan Anda atau startup Anda, namun memiliki masalah di bagian teknis maupun IT ataupun programming, nah itu sering sekali terjadi. Misalnya ada beberapa yang sudah pernah membuat aplikasi atau website, tapi kemudian programmernya itu hilang, atau programmernya susah dihubungi, atau programmernya bahkan ada yang kasus mengambil uang atau mencuri source code dan sebagainya. Dan ada juga yang sudah merekrut programmer sendiri secara in-house, namun programmer tersebut tidak bisa menjalankan instruksi dari owner, dari pemilik perusahaan, sehingga proyek pembuatan aplikasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tentu dengan hal tersebut, permasalahan tersebut, solusinya adalah pasti menggandeng sebuah perusahaan teknologi, software house, baik itu nanti bisa by project ataupun bisa juga dengan dedicated programmer maupun yang disebut juga IT outsourcing. Dari dua pilihan tersebut, yang pertama by project maupun dedicated programmer, masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan dari owner bisnis pengen seperti apa. Apabila ini kasusnya adalah proyek ini sebelumnya sudah ada dan sudah berjalan, namun ingin dilanjutkan kembali, maka memilih dengan dedicated programmer itu salah satu hal yang tepat, karena dari pihak pemilik bisnis bisa seolah-olah memiliki programmer in-house tapi dikelola dengan profesional oleh perusahaan software development. Nah, kenapa dedicated programmer? Dedicated programmer ini memiliki kelebihan dari segi waktu dan juga dari fleksibilitas pekerjaan. Kalau kita by project, maka kami selaku software house itu telah menentukan fitur-fitur mana yang harus dikerjakan, dan itu terperinci dan sangat rigid atau saklek. Begitu fitur itu tidak ada di kontrak, maka kita tidak bisa mengerjakan. Artinya itu harus ada pembaharuan kontrak kerjasama lagi dan harganya pasti berbeda lagi. Nah, kalau kita menggunakan dedicated programmer, nah ini yang saya jelaskan tadi, itu biasanya digunakan untuk proyek yang sudah ada namun dilanjutkan, itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita menyediakan resource yang mana resource ini bisa digunakan oleh owner untuk meneruskan proyek yang berjalan. Itu bisa lebih fleksibel, kita menempatkan orang yang tepat dan berpengalaman untuk menyelesaikan proyek yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, karena klien atau owner bisnis ini adalah orang non teknis IT dan programmer ini adalah orang teknis IT, maka perbedaan bahasa, perbedaan ekspektasi ini akan terjadi. Nah, dengan pengalaman kami dan juga tim yang kami miliki, hal-hal tersebut bisa dijembatani. Kemudian programmer itu tidak bisa bekerja sendiri. Ada kasus seorang owner merekrut programmer, dia sudah menjelaskan segala macam konsepnya, fiturnya, kemudian di tengah proyek programmer tersebut resign dan dia merekrut lagi, kemudian dia resign lagi. Begitu terus. Nah, apa sih yang terjadi? Apa yang salah? Yang salah adalah dari programmer itu bukan orang yang bisa bekerja sendiri. Dia itu lebih bagus atau lebih baik dibuatkan tim yang mana bisa menyelesaikan sebuah rancangan proyek ini bisa lebih lancar. Contoh, dalam sebuah proyek pembangunan aplikasi itu kita pasti membutuhkan leadernya seperti project manager atau sistem analis lah. Yang kedua, untuk desain aplikasi, desain website, itu pasti kita membutuhkan seorang UI UX designer. Kemudian dari rancangan database, kemudian REST API dan juga CMS,
itu kita membutuhkan web programmer, bisa nanti dipecah dari back end programmer dan front end programmer. Dari sisi aplikasi mobile, tentu kita juga memerlukan mobile apps developer sendiri. Dalam hal ini, pembuatan aplikasi at least membutuhkan orang sekitar 5-6 orang yang punya job yang berbeda-beda untuk bersatu padu dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, jika Anda pemilik bisnis merekrut hanya 1-2 orang saja, maka itu pasti kebanyakan proyeknya sulit untuk terselesaikan. Bisa nggak kalau kita belum punya proyek, belum punya software sebelumnya, benar-benar bikin baru, tapi kita pengen prosesnya itu dedicated programmer? Bisa aja. Justru itu membuat lebih mudah prosesnya karena kita membangun dari awal, dan juga untuk pengerjaannya pasti lebih cepat karena konsep dan juga rancangannya kita bisa tahu, bisa detailkan di awal. Kalau kita meneruskan proyek yang sudah ada, itu yang membuat lama itu apa? Adalah mempelajari desain, coding, dan juga struktur dari programmer sebelumnya, yang mana kemungkinan ada yang tidak sesuai dengan kaidah pemrograman, ataupun ada library yang deprecated, maupun hal-hal yang tidak sesuai lainnya gitu. Nah, belakangan ini atau pada tahun-tahun ini banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan yang bisa menghandle layanan dedicated programmer, terutama di perusahaan-perusahaan rekrutmen, yang mana mereka mempunyai database yang banyak. Kemudian mereka membuka service baru untuk jasa dedicated programmer atau outsourcing. Nah, ini fenomena hal yang baru juga terkait dengan dedicated programmer ini bisa dilakukan oleh perusahaan rekrutmen. Namun, jika ini basisnya adalah perusahaan rekrutmen, tentu ke depan kemungkinan ini bukan pasti ya, tapi kemungkinan akan ada permasalahan pada proses operasional. Kenapa? Beda dengan software house. Software house itu setiap bulan, setiap kali waktu kita telah menyelesaikan beberapa project yang karakteristiknya berbeda-beda, dengan owner klien yang berbeda-beda juga, dengan konsep-konsep yang selalu berbeda juga, environment-nya juga berbeda. Jadi hal-hal yang baru itu selalu ada di software house, dan tantangan-tantangan baru itu selalu terlampaui kalau di software house. Nah, tim yang terlibat di software house itu sudah dipastikan tim yang sangat berpengalaman, teruji, dan juga manajernya atau project manajernya itu juga orang-orang yang sudah teruji sebelumnya. Inti dari pembuatan aplikasi, pembuatan software itu adalah tidak luput dari peran dari project manager. Project manager jika tidak bisa menyelesaikan masalah internal tim programmer yang terjadi, human error lah, kemudian tidak sesuai target dan sebagainya, apabila tidak ada project manager, maka proyek itu juga akan mangkrak, akan tidak sesuai dengan target. Maka peran project manager di sini sangat vital. Nah, itu pembeda dari perusahaan yang membuka jasa dedicated programmer dari sisi background perusahaan rekrutmen dengan perusahaan software house. Karena belakangan ini juga banyak perusahaan software house yang memiliki jasa dedicated programmer juga. Karena memang dari software house sudah terbiasa melakukan pengembangan aplikasi, dan juga mereka memiliki tim yang sangat solid. Untuk biaya, perbedaan biaya antara kita pengerjaan secara proyek dengan kita pengerjaan secara dedicated programmer, perbedaannya hampir sama. Namun yang membedakan adalah ketika kita hitung sebuah proyek, maka yang dihitung adalah kekayaan fitur dan timeline yang berjalan. Misalnya timelinenya adalah 4 bulan, maka kita hanya menghitung sampai 4 bulan itu saja. Setelah itu dilakukan penyesuaian kontrak dan harga. Tapi kalau kita dedicated programmer, kita kontrak 1 tahun dengan harga yang telah ditentukan per bulannya berapa.
Itu yang perbedaan harga dari keduanya. Nah, di layanan dedicated ini kita terbagi menjadi beberapa turunan. Yang pertama ini pure dedicated programmer, yang mana kita menyediakan resource untuk 8 jam kerja. Kemudian yang kedua, ini kita ada joint development. Joint development ini berbeda dengan dedicated, sedikit berbeda. Kalau dedicated ini full untuk perusahaan pemilik bisnisnya yang request. Misalnya perusahaan A request satu programmer Laravel di tempat kami, maka programmer itu hanya ditempatkan di perusahaan A. Tidak ada dia bekerja atau melakukan pekerjaan di perusahaan kami. Nah, itu selama kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun, dan dia selalu bekerja di sana. Kemudian yang joint development ini adalah programmer in-house kami, yang mana dia bisa juga ditempatkan di perusahaan milik A atau milik B selama kurun waktu tertentu. Jadi sambil mengerjakan proyek kita, dia juga mengerjakan proyek dari pemilik bisnis. Jadi bisa bercabang. Untuk harganya pasti lebih murah. Kemudian yang ketiga, kita ada yang namanya corporate training. Corporate training ini khusus untuk mentraining programmer-programmer yang in-house punya klien atau pemilik bisnis untuk diberikan training selama beberapa pertemuan atau berkala terkait dengan teknologi terbaru, kemudian bahasa pemrograman, kemudian struktur, dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap proyeknya. Ada pertanyaan begini, Mas, kalau seperti itu kan saya bisa rekrut sendiri, Mas, jadi tim in-house saya sendiri. Ya, bisa. Namun pengalaman kami, klien-klien yang datang kepada kami itulah klien yang sebelumnya sudah pernah merekrut programmer sendiri. Kemudian di tengah jalan programmernya itu sering resign, terjadi kekosongan di situ cukup lama. Dia merekrut tidak ada yang cocok. Kemudian begitu ada yang masuk, tapi begitu dilihat codingan yang lama, bilang programmer baru bilang, oh ini harus diganti yang baru gitu. Jadi hal-hal semacam itu menjadi landasannya. Ada juga yang programmer in-house-nya itu lari membawa sejumlah uang, ada juga yang lari membawa codingan yang belum selesai. Hal-hal itu yang menjadi landasan mengapa harus menyewa dedicated programmer di software house. Permasalahan yang selanjutnya itu memang programmer tidak bisa kerja sendiri. Dia butuh tim, dia butuh atasan yang ngerti teknis. Contoh kayak kita pemain sepak bola, programmer ini pemain sepak bola. Tapi pemain sepak bola tanpa seorang manajer, tanpa seorang pelatih ini ya tidak tahu ini mau larinya kemana, pakai strateginya apa, menyerang atau bertahan, kan seperti itu untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, dengan memakai dedicated programmer dari kami, kita secara struktural kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, mulai dari project manager, kemudian UI UX designer, kemudian back end developer, front end developer, dan juga Android developer. Jadi dari satu tim yang komplit tersebut kita akan bantu mulai dari penyusunan konsep dari project manajernya, kemudian nanti penyusunan rancangan desain itu dari UI UX-nya, kemudian berlanjut ke pembuatan database, API dan CMS itu dari web programmernya, kemudian nanti hasil akhirnya di mobile programmer. Buat pemilik bisnis dan owner bisnis, apabila ingin mencari jasa dedicated programmer, pastikan memiliki tim yang komplit. Jadi misalnya hanya membutuhkan backend dan Android developer saja, itu tidak cukup. Tapi pastikan mereka memiliki project manager yang mumpuni, yang berpengalaman juga. Kenapa? Karena kalau hanya merekrut seorang programmer saja atau 2 orang programmer saja yang levelnya sama,
maka bisa dipastikan sama aja kita merekrut tukang bangunan tapi tanpa mandor. Jadi ekspektasi yang klien inginkan dengan hasil yang akan dipresentasikan itu bisa terjadi kesalahpahaman, bisa terjadi mispersepsi. Jadi pastikan mereka telah memiliki tim yang komplit mulai dari project manager hingga ke programmernya yang sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi jangan sampai hanya programmer saja yang direkrut tapi lengkap dengan tim yang tersedia. Kami ketika memiliki klien baru untuk dedicated programmer, maka kita juga akan memberikan layanan project manager serta dengan layanan desainer juga, hingga tercapainya sebuah rancangan aplikasi yang baik dan bisa diselesaikan dan tentunya akan segera di launching ya. Itu tentu menjadi tujuan. Jadi kita akan menyamakan visi misinya owner dan pemilik bisnis supaya konsep dan ekspektasinya sesuai dengan output yang akan dipresentasikan. Kita akan membantu dengan maksimal sesuai dengan ekspektasi pemilik bisnis dan melakukan pekerjaannya dengan sesuai pengalaman yang kita miliki selama beberapa tahun terakhir. Dan yang paling penting adalah kita memiliki tim yang komplit dan berpengalaman lebih dari 5 tahun masing-masing orangnya. Jadi untuk penanganan masalah, penanganan bug-bug yang terjadi, kemudian teknis coding itu sudah tidak dilakukan lagi. Ketika kami memiliki sebuah proyek pengembangan menggunakan dedicated programmer, kami setiap minggu akan mengadakan meeting mingguan dengan klien atau pemilik bisnis, dan juga dalam waktu bulanan, 1 bulan sekali akan melakukan evaluasi yang mana kita akan duduk bersama, kira-kira dari tim ini kekurangannya apa, yang kita bisa perbaiki apa, lalu membahas mengenai target-target selanjutnya. Karena ini sifatnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan, maka target yang akan dijalani, kemudian fitur yang akan dibuat itu juga lebih fleksibel. Artinya banyak juga pemilik bisnis yang ingin aplikasinya atau konsepnya itu sesuai dengan isi kepalanya, tidak tertuang dalam dokumen. Nah, ini kita akan membantu dengan mendokumenkan itu, kemudian mendelegasikan ke tim yang profesional tentunya untuk menjadi sebuah website atau aplikasi yang siap pakai di pasar. Mungkin ini penutup dari saya. Intinya adalah bagi Anda pemilik bisnis, pesan saya adalah jangan merekrut programmer, karena merekrut programmer sendiri apabila bukan background IT itu bisa terjadi masalah seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari programmernya kabur, kemudian proyeknya tidak selesai, hingga programmernya membawa uang dan sebagainya. Dengan bekerja sama dengan software house atau layanan perusahaan yang mempunyai layanan dedicated programmer, itu menjadi solusi, menjadi jembatan untuk menyelesaikan project lebih cepat dan sesuai target tentunya. Ya, bagi Anda yang membutuhkan jasa programmer, membutuhkan programmer yang berpengalaman, serta membutuhkan tim yang bagus dalam IT sehingga membuat aplikasi dan startup itu menjadi lebih mudah, silakan hubungi kami di Layana ID. Sampai ketemu lagi di konten Tanya Layana selanjutnya. Sampai jumpa.